Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sondari dari kelas Akuntansi Non-Reguler atau K620 ANR semester 5 akan mempresentasikan riset UMKM terdekat demi memenuhi tugas UAS Sistem Informasi Akuntansi. Materi saya kali ini ialah Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada Toko Otomotor. Yang pertama ada pengertian. Yang A. Penerimaan kas. Penerimaan kas adalah transaksi penerimaan uang secara tunai yang menyebabkan bertambahnya aset perusahaan berupa kas. Tujuan utama penerimaan kas adalah melindungi kas yang diterima dari pelanggan dan mengkredit rekening piutang kepada pelanggan secara tepat. Dalam setiap perusahaan pasti membutuhkan sistem informasi yang baik, terutama dalam proses penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang B. Sumber penerimaan kas. Yang pertama dari penjualan tunai dan yang kedua dari hasil penagihan piutang. Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Yang kedua ada deskripsi kegiatan. Otomotor adalah sebuah toko yang bergerak di bidang perawatan kendaraan motor dan mobil, seperti penghilang baret, pengkilap kaca, penghitam bodi kendaraan, serta lap microfiber dan busa aplikator, untuk membuat kendaraan terlihat bersih dan terawat seperti baru. Dengan adanya perawatan kendaraan, kita tidak perlu bersusah payah untuk membawa kendaraan kita ke bengkel dan membuang biaya yang cukup mahal. Dengan membeli sendiri di toko otomotor ini, kita bisa rawat kendaraan kita sendiri di rumah. Selanjutnya ada over the counter sale atau pembeli datang langsung ke perusahaan atau ke toko. Penjualan dengan cara over the counter sale yaitu pembeli datang ke perusahaan, kemudian melakukan pemilihan barang, kemudian melakukan pembayaran ke kasa atau ke kasir. Terakhir yaitu menerima barang yang dibeli. Untuk lebih jelasnya, alur penerimaan kas over the counter sale ada 7 tahap. Tahap yang pertama yaitu pembeli memesan barang, kemudian pembeli membayar harga barang, dan yang ketiga kemudian bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Yang kelima, bagian kasa atau kasir menyetorkan kas ke bank. Yang keenam itu ada bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai. Cara yang kedua ada cash on delivery sale. Ada 5 tahap. Penjual dengan cara mengirim katalog kepada para calon pembeli, yang kemudian pembeli memilih barang yang diperlukan melalui katalog. Yang ketiga, mengirimkan formulir pesanan barang yang dipilih melalui pos dengan COD sales. Yang keempat, penjual mengirim barang yang dipesan pembeli lewat kantor pos. Dan yang terakhir, pembeli membayar harga barang ke kantor pos dan menerima barang yang dipesan. Untuk lebih jelasnya, alur penerimaan kas cash on delivery sale itu ada 7 tahap. Tahap yang pertama yaitu pembeli memesan barang, kemudian penjual mengirim barang ke pembeli via COD sales, kemudian kantor pos mengirim barang ke alamat pembeli, dan kantor pos mengirim pemberitahuan adanya COD sales, kemudian pembeli membayar harga barang dan menerima barang yang dibeli, lalu kantor pos itu menerima pemberitahuan kantor pos pengirim bahwa COD sales telah dilaksanakan, dan yang terakhir kantor pos mengirim pemberitahuan penerimaan kas dari COD sales. Materi ketiga yaitu fungsi yang terkait penerimaan kas penjualan secara tunai. Ada 5 tahap. Yang pertama fungsi penjualan, yaitu menerima order dari pembeli, kemudian mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur kepada pembeli. Yang kedua fungsi kas, yaitu menerima kas berupa uang dari pembeli. Yang ketiga fungsi gudang, yaitu menyiapkan barang yang dipesan pembeli dan menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Yang keempat ada fungsi pengiriman, membungkus barang yang dipesan, kemudian menyerahkan barang tersebut yang telah dibayar kepada pembeli. Dan yang terakhir fungsi akuntansi, yaitu mencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas, lalu membuat laporan penjualan. Slide selanjutnya ada fungsi yang terkait penerimaan kas dari piutang, yaitu ada 3. Yang pertama fungsi sekretariat, yaitu menerima cek dan surat pemberitahuan, lalu membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar pemberitahuan yang diterima bersama cek
dari para debitur. Yang kedua ada fungsi penagihan, yaitu melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan. Dan yang terakhir ada fungsi kas, yaitu menerima cek dari fungsi sekretariat, kemudian menyetorkannya kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh. Materi selanjutnya yaitu ada bagian yang terkait ya. Untuk yang pertama itu prosedur order penjualan, yang kedua prosedur penerimaan kas, yang ketiga prosedur penyerahan barang, yang keempat prosedur pencatatan penjualan, yang kelima prosedur penyetoran kas ke bank, dan yang terakhir yaitu pencatatan harga pokok penjualan. Materi yang kelima ada pengendalian internal. Ada 3 tahap dalam organisasi. Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah. Yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dan yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Materi terakhir yang keenam yaitu ada flowchart-nya ya. Di sini saya akan membacakan flowchart penerimaan kas dari piutang. Yang pertama dimulai dari bagian piutang, yaitu dengan membuat daftar piutang yang ditagih sebanyak 3 lembar dan mendistribusikannya kepada DPD 1, 2, 3. Lembar ke-1 diserahkan ke bagian penagihan sebagai dasar untuk dilakukan penagihan. Lembar kedua diserahkan ke bagian kasa atau kasir sebagai dasar untuk bukti setor, sedangkan lembar ketiga diarsipkan secara permanen sesuai nomor urut. Kemudian yang keempat ini menerima surat pemberitahuan lembar kedua dari bagian penagihan yang dicatat dalam kartu piutang dan diarsipkan secara permanen sesuai nomor urut. Kemudian di bagian penagihan, DPD 1 melakukan penagihan kepada debitur berdasarkan daftar piutang yang ditagih, lembar ke-1 yang diterima bagian piutang. Selanjutnya menerima cek dan surat pemberitahuan dari debitur, pembuatan daftar surat pemberitahuan berdasarkan cek dan surat lembar kedua diserahkan ke bagian piutang, dan surat pemberitahuan untuk dicatat dalam kartu piutang dan diarsipkan. Selanjutnya dengan mengarsipkan data piutang yang ditagih ke lembar ke-1 dari bagian piutang secara permanen berdasarkan nomor urut. Selanjutnya bagian kasa menerima daftar piutang yang ditagih ke lembar kedua dari bagian piutang, menerima daftar surat lembar ke-1 dan cek dari bagian penagihan. Selanjutnya diperbandingkan daftar piutang yang disetor dan memberikannya ke bagian jurnal bersama daftar surat pemberitahuan ke-1 dan daftar piutang ditagih lembar kedua untuk disetorkan ke bank. Yang terakhir untuk bagian jurnal. Bagian kelima menerima bukti setor dan daftar piutang ditagih kedua dan daftar surat pemberitahuan lembar ke-1 dari bagian kas untuk dicatat diterima penerimaan kas. Selanjutnya mengarsipkan dokumen-dokumen secara permanen sesuai nomor urut dan selesai. Untuk lebih jelasnya di sini saya mencantumkan narasi flowchart penerimaan kas dari piutang yang telah saya bacakan dari flowchart di slide sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi riset ini. Semoga bermanfaat untuk para pembaca. Apabila ada salah kata dan penulisan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.